Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyah lughatal Qur'an wa lughatal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan terkait pembahasan fahmul makruh, ya, yang mana fahmul makruh merupakan salah satu aspek dari tiga aspek, yaitu fahmul masmu, fahmul makruh, dan fahmul qawaid. Merupakan aspek yang akan diujikan ketika tes TOEFL. Pada kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan fahmul makruh yang sebelumnya sudah saya bahas beberapa bagian. Bagian pertama sudah saya bahas beberapa bentuk soal daripada fahmul makruh. Yang mana fahmul makruh dia memiliki beberapa bentuk soal, yaitu muradif, mudad, alaqatul ma'na, ma'nal kalimah, ta'yinul mawdu', fikrah asasiyah, kalimat miftahiyah, ansabul fikrah, dan asilah amah. Ya, kemarin sudah saya bahas beberapa soal yang berkaitan dengan beberapa bentuk soal. Untuk pertemuan atau pembahasan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba melanjutkan beberapa bentuk soal dengan kita mencoba membahas soal yang ada. Nah, di sini ada contoh soal fahmul makruh. Jelas bahwa fahmul makruh adalah bentuk soal atau aspek dalam tes TOEFL di mana ujiannya dia mengacu kepada teks, baik teks secara panjang ataupun berupa paragraf atau kalimat pendek. Ya, di sini ada teks berupa paragraf. Sebagaimana saya katakan sebelumnya bahwa ketika menjawab soal fahmul masmu, fahmul makruh, pembahasan qiraah, ketika soal qiraah, jangan dibaca atau jangan fokus terlebih dahulu kepada teksnya, tapi langsung fokus kepada pertanyaannya. Fokus kepada pertanyaannya, kemudian baru kembali kepada teks. Dan kembali kepada teksnya pun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh soal saja. Jadi tidak usah dibaca, apalagi diterjemahkan, gitu kan, akan menghabiskan waktu. Al-mawdu' al-munasib lil qit'ah as-sabiqah. Nah, ini judulnya al-mawdu'. Ya, maka al-mawdu' al-munasib berarti dia menanyakan tema, menanyakan judul. Ya, kira-kira kalau paragraf ini diberi judulnya apa? Kalau paragraf ini diberi judul, kira-kira atau beri tema, dia berbicara tentang apa paragraf ini secara umum. Nah, ketika berbicara al-mawdu' al-munasib, tema yang tepat atau judul yang tepat, ada yang harus diperhatikan karena ini adalah hanya potongan teks berupa paragraf, satu paragraf. Yang harus diperhatikan adalah mungkin kawan-kawan misalnya sebelumnya pernah membaca atau pernah bertemu dengan teks utuh dari paragraf ini, kan? Pernah membaca atau pernah bertemu dengan teks utuh dari paragraf ini. Nah, kan secara umum di sana judulnya adalah bisa qada'il utlah, kan? Atau misalnya yaumul ijazah atau apa. Jangan terpaku pada judul besarnya. Tadi misalnya kan ini potongan dari teks, bagian daripada sebuah teks utuh di mana ada judul besarnya. Nah, jangan terpaku kepada judul besar itu, karena judul besar itu mencakup keseluruhan beberapa paragraf. Tapi yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, kalau paragraf ini, jadi hanya paragraf ini saja.
Ya, jadi kasarnya paragraf ini berbicara tentang apa sih secara umumnya gitu ya. Ya. Paragraf ini berbicara tentang apa secara umumnya. Ya. Jadi hanya berbicara tentang paragraf ini, tidak teks teks secara utuh. Maka al-mawdu' al-munasib lil qit'ah as-sabiqah huwa apakah syati' al-bahr atau qada'ul utlah atau yaumul ijazah atau at-takhyim. Ya, maka kira-kira mana jawaban yang tepat? Nah, pertama misalnya syati'ul bahri. Nah, di sini ada nggak kata-kata syati'ul bahri? Ya kan? Ada. Ya. Tapi dia bukan topik utamanya. Ya kan? Dalam paragraf ini bukan topik utamanya. Kemudian qada'ul utlah. Ada nggak qada'ul utlah di sini? Ya, ada. Ada. Tidak. Ya, ya. Tapi misalnya di sini yufaddilu katsirun minan nas at-tarawih kharijal buyut. Ya, misalnya ini. Haitsu yaqdunal waqti fil mukhaimat. Ya, yaqdunal waqti ya karena memang teks ini ya atau paragraf ini bagian daripada teks utuh yang berbicara tentang ya apa namanya? At-tarwih ya. Berbicara tentang refreshing. Nah, di antaranya ya, ada satu ya paragraf ini. Yaumul ijazah. Ada nggak yaumul ijazah di sini? Ya, tidak ada. Ya. Kemudian yang dal at-takhyim. Ada nggak kata-kata at-takhyim? Ya, ada. Ya, tapi dalam bentuk kata mukhimat. Ya. Maka ya, untuk bisa menentukan paragraf ini, yang pertama menentukan tema dari paragraf ini, yang pertama apa namanya? Kalau memang ya, ada kata atau tema di sini yang berbicara tentang keseluruhan daripada paragraf ini, maka itu jawabannya. Bagaimana Pak kalau saya tidak tahu apa namanya kosakata terus tidak tahu ini berbicara tentang apa paragraf ini? Ya. Maka lihat saja biasanya apa namanya tema itu ya kalau dia tidak di awal ya atau di akhir ya, kalau tidak dia banyak dibicarakan ya. Ya, kalau tidak di awal, ya, kalimat atau kata yang menjadi temanya itu dia di akhir atau dia banyak dibicarakan atau yang banyak muncul. Ya, ya di sini ya, tadi Syati'ul Bahri ada, tapi kan hanya di apa namanya di tengah saja. Kemudian ya, Yaumul Ijazah di sini kan tidak ada Yaumul Ijazah. Qada'in Utlah, ya, Yaumul Ijazah, Qada'in Utlah juga tidak ada. At-takhyim ya, ada bentuk lain dari mukhimat ya, dan mukhimat dan dia di awal kemudian ya beberapa kali di apa namanya di apa namanya disampaikannya dalam paragraf ini maka kemungkinan ya at-takhyim dia menjadi apa namanya tema ya kalau cocok diberi tema maka temanya adalah at-takhyim dan memang paragraf ini kan berbicara tentang at-takhyim atau camping. Jadi tadi untuk menentukan temanya ya bisa secara ya kalau kita paham teksnya akan mudah ya berbicara tentang apa teks ini kan secara keseluruhannya, secara umumnya. Kalau kita tidak tahu ya paragraf ini berbicara tentang apa ya mungkin salah satu tipsnya ya, di antara 4 pilihan ini ya mana yang ada di awal atau di akhir atau banyak muncul. Ya, ada mukhimat, mukhimat. Nah, seperti itu. Kemudian ini masih dalam satu teks yang sama. Jadi nanti teks ini ada beberapa soal. Ada beberapa soal yang pertanyaannya mengacu kepada teks ini tadi soal yang pertama dan ini soal yang kedua. Teksnya masih sama. Ansabul fikrah min hadhil qit'ah ya, ansabul fikrah. Ya, fikrah ya pemikiran apa namanya secara sederhana ansabul fikrah pernyataan yang paling benar berdasarkan paragraf di atas adalah nah, jadi pernyataan berdasarkan teks atau paragraf yang ada di atasnya
bukan secara logika. Karena kalau misalnya secara logika, dia keempat-empatnya kan mungkin, ya, mungkin benar semua gitu. Ya, tapi bagaimana ya dari 4 pernyataan ini yang sesuai berdasarkan yang ada di dalam teks atau potongan teks ini berupa paragraf. Apakah alif misalnya la yuhibbun nas at-tarwih bil mukhayyimat kharija buyutihim. La yuhibbun nas. Ya, berarti kan adalah yuhibbu berarti tidak senang. Padahal di sini yufaddilu katsirun minan nas at-tarwih kharijal buyut. Ya kan? Ini bertentangan dengan ini, maka dia tidak sesuai. Kemudian yaqdhin nas ba'du awqatihim litarwih misluh mukhayyimat. Yaqdi an-nas ba'du awqatihim litarwih misluh mukhayyimat. Yufaddilu katsirun minan nas at-tarwih kharija buyut haitsu yaqduna al-waqti fi mukhayyimat. Nah, ini sama. Yaqdun nas ya, ba'du awqatihim ya, haitsu yaqduna al-waqti ya, litarwih mislul mukhayyimat ya, fil mukhayyimat ya, maka jawabannya adalah ba. Nah, karena pernyataannya sama dengan ini ada kan di sini. Nah, ini kan yaqdun nas ba'du awqatihim dan semana yaqduna al-waqta ya, fi al-mukhayyimat ya, sama. Kenapa yang tidak yang jim? Al-jibal hiya ansabul amakin lil mukhayyamat kharijal buyut. Mana kata-kata jibal di sini? Nah, ini au bainal jibal. Al-jibal. Faqad yakunu ala syat al-bahri au fil barri au fil ghaba au fil sahra au bainal jibal haitsul hawa naqi fiha. Ya, di sini di kalimat ini dia menjelaskan tentang ya, tempat yang biasa dijadikan untuk bercamping. Ya, faqad yakunu ala syati'il bahri. Di sini kan kama yakhtaliful makan. Faqad yakunu ala syati'il bahri aw fil barri aw fil ghaba aw fis sahra aw bainal jibal haitsul hawa naqiyu fihi. Ya, di sini ada al-jibal hiya ansabul amakin lil mukhayyimat kharijil buyut. Di sini ada qad. Ya, yang pertama di sini ada qad, kemudian di sini ya fi'il mudhari. Ya. Qad yakunu, ya maka artinya terkadang. Ya, kalau terkadang berarti kan jarang, bisa di mana saja, ya kan? Ya, terkadang ya, ala syati'il bahri, ya di pantai atau di mana gitu kan. Nah, jadi kalau terkadang dia tidak menjadi tempat favorit gitu kan, atau tidak menjadi tempat unggulan semuanya. Maka tapi di sini di jim al-jibalu hiya ansabul amakin ya. Ansab paling ya. Ansabul amakin ya. Sama dengan ansabul fikrah ya. Pemikiran yang paling tepat atau pernyataan yang paling tepat. Ansabul amakin ya, yang paling sering, tempat yang paling sering digunakan untuk camping ya. Maka kurang tepat karena di sini hanya ya, terkadang di gunung, bukan menjadi tempat-tempat favorit. Maka jawabannya kurang tepat yang jim. Ya. Kecuali kalau misalnya jim itu al-jibal hiya ya, ihdal amakin, ya, misalnya ihdal amakin lil mukhayyimat kharijal buyut. Baru itu betul. Ya, al-jibal gunung merupakan salah satu tempat untuk bercamping. Ya, betul, ya kan? Karena di sini ya salah satu tempat camping adanya di al-jibal. Ya, maka kalau ansabnya misalnya dibuang, ya, diganti atau misalnya al-jibal hiya minal amakin ya, atau hiya ihdal amakin, ya, baru dia betul. Tapi karena dia ansab paling ya, tempat yang paling banyak dikunjungi, tempat populer, ya, maka kurang tepat karena di sini tidak disebutkan dalam teksnya. Kemudian yang dal ya yarghabun nas anil mukhayyamat ala syati'il bahri au bainal jibal. Nah, di sini kan Syati'ul Bahri dan Jibal ya tempat mukhayyimat kan. Ya, Syati'ul Bahri, Al-Jibal ya tempat mukhayyimat, tapi harus diperhatikan kalimatnya. Yarghabun nas an. Ya, ketika raghiba ya, kemudian kesananya an, maka dia maknanya benci atau tidak suka. Ya, tapi ketika
raghiba, ya, kesananya raghiba yarghabu, ya kesananya fi, maka artinya senang. Nah, yang dal dia tidak tepat jawabannya. Kenapa? Ya, karena dia menggunakan raghibaan, tidak suka, tidak senang. Padahal di sini jelas ya, di antara tempat ya kan untuk bercamping adalah ya syati'ul bahri dengan al-jibal. Nah, maka nah, yang dal ini kurang tepat, kecuali kalau yang dal ini diganti annya dengan fi, yarghabun nas fil mukhayyamat, baru tepat. Sama kan? Orang-orang ya, senang bercamping di pantai dan pegunungan. Cocok, sesuai kan dengan kalimat ini. Tapi karena ini yarghabu an, ya berarti tidak suka, maka kurang tepat. Jadi harus jeli juga ya. Ini kalau apa namanya, yang jim, yang dal, ya, ini hampir betul itu kan. Yang jim, ya dia hampir betul, cuman ya bedanya dia ya ansabul amakin, ya paling favorit, paling sering ya, dikunjungi tapi kan di sini dia hanya tempat biasa, sama dengan yang lainnya, seimbang, tidak menjadi favorit. Kemudian yang dal ya kalau dilihat secara apa namanya, secara singkat ya betul itu kan ya. Tempat yang disukai apa namanya untuk bercamping ya adalah diantaranya apa namanya, eh, pantai dan gunung. Ya, tapi di sini ternyata yarghabuan. Yarghabuan justru artinya tidak suka, benci. Ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, ada paragraf singkat. Kemudian ada pertanyaan di bawahnya. Langsung ke pertanyaannya. Ya. Jangan melihat dulu ke teksnya. Al-kalimat al-miftahiyah fi hadhil qit'ah. Al-kalimat al-miftahiyah, kata kunci. Ya, al-kalimat al-miftahiyah, kata kunci. Ya. Kata kunci dari ya, kalimat ini ya, apa? Apa bedanya dari dengan ta'yinul maudhu? Ya, kalau ta'yinul maudhu menentukan tema, judul, sedangkan kata kunci ya bisa lebih dari satu. Nanti misalnya ada al-kalimat al-miftahiyah fi hadhil qit'ah ya misalnya dua kata kuncinya. Ya mungkin kalian sudah tahu ketika misalnya abstrak, di situ kan ada keyword atau al-kalimat al-miftahiyah ya. Ya bisa lebih dari satu kan kalau kata kunci, lebih dari satu kata. Ya, maka dari kalimat ini atau dari paragraf pendek ini yang menjadi kata kuncinya ada apakah hukukul insan atau as-suluk al-insani atau al-mabadi ar-rafi'ah atau as-suluk an-namudzi. Ya. Hukukul insan ada. As-suluk al-insani. As-suluk al-insani. Nah, ini as-suluk al-insani juga ada. Al-mabadi ar-rafi'ah. Al-mabadi. Nah, ini al-mabadi ar-rafi'ah. Ada juga as-suluk an-namudaj. Ya, di sini as-suluk an-namudaj. Nah, yang jadi pertanyaan mana kata kunci? Jadi kata kunci ya sama yang menjadi apa namanya? Yang menjadi kata ya, kata yang menjadi apa namanya? Kata utamanya ya, kata utamanya yang menjadi apa namanya? Poros ya, yang menjadi kalau ini mah apa namanya? Yang kalimat khususnya. Ya, kalimat khususnya mana gitu kan. Kemudian nanti dijabarkan oleh kalimat-kalimat umumnya. Nah, hukukul insan. As-suluk al-insani, al-mabadi ar-rafi'ah, as-suluk al-nabudhi. Ya, kalau kita bisa memahami, ya kalau kita bisa memahami teks ini, ya, mungkin agak mudah ya. Ya. Karena di sini sudah jelas tu'arrafu hukukul insan, ya, hak manusia itu ya, dikenal ya, atau bisa diartikan ya yaitu, nah karena yaitu berarti ini dia adalah penjelasan ya kan? Penjelasan daripada hukukul insan. Ya, karena ini merupakan penjelasan, maka hukukul insan dia adalah kalimat al-miftahiyah. Ya. Jawabannya adalah alif. Nah, untuk menentukan kalimat miftahiyah ketika kita tidak tahu
maknanya, ketika kita tahu kita tidak paham teksnya, maka tadi hampir sama dengan ta'yinul maudhu, ya. Tentukan saja kata, ya, di awal, yang menjadi di awal, ya, atau khusus ke umum, atau di akhir biasanya. Ya, kalau tidak di awal, kata kunci itu dia di akhir. Yang menjadi umum, bukan khusus, ya. Ya, ini umum, ya, kata umumnya kemudian dijabarkan dengan kata-kata khusus. Ya, maaf, terbalik. Ya, itu. Jadi, ya, kalau kita paham teksnya ini kan sudah jelas. Tu'arrafu hukukul insan bi annaha, yaitu, ya, majmu'atul mabadi, kemudian dan lain sebagainya, itu merupakan, ya, penjelasan daripada hukukul insan. Ya, maka jawabannya adalah hukukul insan, kalimat miftahiyah. Jadi kalau tidak di awal, dia di akhir biasanya kalimat al-miftahiyah itu. Kemudian, ya, yambaghi lil insan ayyura'i fi ta'amihi iddata umur hatta yakunu sahiyan wa dha fa'idatin lah. Ya, ini di pertanyaannya adalah al-fikrah al-asasiyah al-munasibah li hadhihi al-qit'ah. Fikrah asasiyah. Maka yang ditanya adalah, ya, ide pokok, gagasan utama, ya, ide pokok atau gagasan utama daripada paragraf di atas ini. Kira-kira mana yang menjadi ide pokok? Ya. Mana yang menjadi ide pokoknya? Apakah ahamiyatun nasyat al-yawm wal a'mal ad-dawriyah lil insan, atau ahamiyatut tawfir taqah allati tahtaju ilaihi al-insan, ilaihi al-insan, ahamiyatut ta'am as-sihi al-mufid li tawfir taqat al-insan, atau ahamiyatu mura'atu iddati umur fi ta'am. Kira-kira mana ini jawabannya? Ya, jawabannya adalah jim. Ya. Ahamiyatu ta'am, ya, as-sihi al-mufid li tawfiri taqat al-insan. Nah, ini. Ya. Nah, ini. Jadi yang apa namanya, gagasan utama atau ide pokoknya, ide pokok dari kalimat ini, dia adalah jim. Ahamiyatu ta'am as-sihhi al-mufid li tawfiri taqat al-insan. Apa namanya, pentingnya makanan sehat dan apa namanya, bermanfaat untuk, ya, meningkatkan tokoh, ya, energi yang ada dalam diri manusia. Untuk menentukan al-fikrah al-asasiyah, ya, untuk menentukan al-fikrah al-asasiyah, apa namanya, ide pokok atau gagasan utama, ya, biasanya, ya, sama, dia kalau tidak di awal, di akhir. Yang menjadi apa nama, al-fikrah asasiyah itu yang menjadi kalimat umumnya, yang dimana dijelaskan oleh kalimat-kalimat khusus seperti itu. Ya, jadi memang agak apa namanya, untuk fahmul makruh ini, ya, agak, walaupun, ya, jawabannya sudah ada di dalam teks, ya, ya kan, karena jawabannya mengacu kepada teks, jawaban ada di dalam teks, ya, justru yaitu membuat kita agak kesulitan. Ya, sama dengan bahasa Indonesia. Kalau dulu di sekolah, pelajaran bahasa Indonesia itu kan, ya, ketika ujiannya itu, ya, kayaknya hampir, ya kan, pilihannya itu hampir benar semua gitu kan, tidak ada yang salah. Nah, itu yang terkadang menjebak gitu. Ya, bahkan justru, ya, nilai yang lain lebih besar daripada nilai bahasa Indonesia, ya. Karena merasa, ya, bahasa Indonesia, ini nomor satu, ini jawabannya A, kayak betul. Nah, itu. Jadi merasa kita, kalau bagian apa namanya, ngefahmul makro ini, atau dalam sekolah dulu bahasa Indonesia, ya, itu lebih mudah katanya, ya kan? Karena semuanya hampir hampir sama jawabannya itu. Kayaknya semuanya benar, tidak ada yang salah.
Nah, maka harus benar-benar teliti ya, diperhatikan ketika menjawab fahmul makruh. Ya. Dan tadi harus diingat ketika fahmul makruh ya. Ketika fahmul makruh itu ya, menjawab soalnya itu jangan dulu fokus ke teksnya, ke paragrafnya ya, ke teksnya jangan dulu fokus ke teksnya tapi langsung ke pertanyaannya. Baru dari pertanyaan cari dari teks sebelah mana ya, bagian mana di awal, tengah atau di akhir yang berbicara tentang pertanyaan itu. Nah, jadi jangan sampai pertama fokus dulu ke teksnya, kemudian wah dicoba dibaca, diterjemahkan, wah itu akan menghabiskan waktu. Ya, karena itu terbatas kan dengan waktu untuk fahmul makruh ini. Nah, jadi itu saja ya untuk fahmul makruh. Fahmul makruh ya ada beberapa bentuk soal. Saya ulangi kembali. Yang pertama muradif, kemudian mudhad, alaqatul ma'na, ma'na al-kalimah, ada ta'jin mawdu, fikrah asasiyah, kalimat miftahiyah, ansabul fikrah dengan asilah amah. Nah, sedangkan dari beberapa bentuk ini ya, yaitu muradif, mudhad, alaqatul ma'na dengan makna kalimah, dia ya, walaupun mengacu kepada teks ya ya, perlu pengetahuan kosakata ya, perlu pengetahuan kosakata karena ya, dia yang ditanyakan ya, berkaitan dengan pengetahuan kosakata. Maka ya, untuk fahmul makruh harus benar-benar jeli, harus benar-benar teliti ya, ketika menjawab fahmul makruh, karena terkadang ya, pilihannya itu dia ya, hampir mirip-mirip ya, sehingga ya, biasanya suka terjebak ya, ketika mengerjakan fahmul makruh. Itu saja ya, kalau ada ditanyakan boleh silahkan komentar di kolom komentar atau bisa di grup ya, kalau ada yang perlu ditanyakan atau ada yang tidak dipahami. Kita akhiri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.